Ya, kita akan memasuki penjelasan mengenai 12 faktor yang kemunculannya bersebab. Yang tadi adalah awija, paccaya, sangkara. Yang mana di sini adalah dengan adanya awija, ketidaktahuan, maka muncul sangkara. Sangkara yang dimaksud lebih mengacu kepada ini yang dijelaskan di dalam Visuddhimagga kepada 3 jenis sangkara, yaitu punya bisangkara, apunya bisangkara, aninja sangkara, yaitu adalah bentukan-bentukan yang mengacu, ini lebih mengacu kepada karma yang berhubungan dengan yang baik, yaitu punya bisangkara, kemudian karma yang berhubungan dengan keburukan atau kejahatan, apunya bisangkara, dan karma yang berhubungan dengan pencapaian arupa jana, aninja bisangkara. Dan itu muncul dari mana? Dari awija. Nah, awija itu adalah tanpa pengetahuan. Wija adalah pengetahuan, a itu tidak. Jadi tidak adanya pengetahuan atau tanpa pengetahuan. Yang mana yang dimaksud dengan awija di sini dalam terutama di Pitaka itu mengacu kepada ketidaktahuan terhadap 4 kebenaran Arya. Jadi tidak mengetahui apa itu dukkha, apa itu kemunculan dukkha, apa itu padamnya dukkha, dan apa itu jalan yang membawa kepada padamnya dukkha. Atau adalah ketidaktahuan berkenaan dengan batin dan jasmani, pancakkhanda, 5 gugusan, berkenaan dengan 6 landasan indera, berkenaan dengan 18 dhatu unsur, baik itu yang lampau ataupun yang akan datang, atau yang lampau dan yang akan datang. Artinya tidak memahami bahwa pancakkhanda ini sifatnya adalah tidak kekal, membawa kepada dukkha yang juga adalah tanpa diri. Jadi tidak melihat dari sisi anicca, dukkha, dan anatta. Nah, tidak memahami demikian itu juga disebut sebagai awija. Dan juga tidak memahami padicca samuppada, bahwa setiap fenomena batin dan jasmani ini kemunculannya itu bersebab. Nah, tidak memahami ini disebut sebagai awija. Karena tidak paham dengan kebenaran yang seperti ini, maka seseorang akan terus melakukan berbagai macam perbuatan. Seseorang tidak memahami, sebagai contoh adalah bahwa tanha, bahwa nafsu keinginan adalah sebab dukkha penderitaan, maka seseorang terus melakukan berbagai macam perbuatan atas dasar tanha. Kadang-kadang melakukan perbuatan yang baik. Itu muncul dari tanha juga. Karena tidak memahami bahwa kebajikan ini pun juga membawa kepada kelahiran kembali. Walaupun itu adalah kelahiran di alam surga atau alam Brahma. Nah, seseorang memunculkan keinginan, ketagihan untuk melakukan kebajikan. Muncul dari tanha. Apalagi yang itu adalah kejahatan, itu jelas muncul dari tanha. Ketidaktahuan bahwa nafsu keinginan itu adalah sebab dari dukkha. Bahkan seseorang terobsesi atau di sana punya ketagihan untuk melakukan perbuatan yang membawa kepada alam arupa Brahma, itu juga muncul karena tanha. Maka karena tidak tahu 4 kebenaran Arya,
Termasuk tidak tahu bahwa duka muncul karena tanha, seseorang terus melakukan perbuatan, termasuk perbuatan yang baik sekalipun. Maka awija ini kemudian di dalam tradisi Tibet itu kan ada gambar ya. Ada gambar yang 12 faktor itu diibaratkan seperti orang buta. Nah dalam kitab ulasan juga sama, diibaratkan seperti orang buta. Orang buta itu ketika berjalan menuju ke sebuah tempat, ya kadang-kadang jalannya lurus, kadang-kadang menyimpang, nanti lurus lagi, menyimpang lagi. Terus begitu, kadang-kadang benar, kadang-kadang salah, karena buta. Nah orang yang punya awija ini kadang-kadang jalannya lurus dalam artian melakukan kebajikan. Kemudian kadang-kadang bahkan sampai ke alam arupa Brahma. Kadang-kadang menyimpang, masuk ke alam neraka. Tetapi apapun itu, karena dia masih punya awija, ketidaktahuan tanpa ada pemahaman yang benar, maka setiap perbuatannya membawa kepada kelahiran. Kalaupun itu adalah kelahiran di alam yang baik, termasuk alam arupa Brahma. Nah, sangkara ini walaupun itu ada yang baik, perbuatan ada yang baik ternyata muncul dari awija. Dan juga kalau dalam sutta ada 3 sangkara, yaitu adalah waci sangkara, kaya sangkara, dan citta sangkara. Nah, tapi kemudian di dalam kitab ulasan itu pun juga diasosiasikan dengan yang tadi 3 yang tadi, yaitu punya, apunya, dan aninja. Yang 3 jenis sangkara ini, yang bajik, yang tidak bajik, yang aninja itu sebenarnya immovable, tidak bisa bergerak. Dia kata na inja itu bergerak, na itu tidak bergerak. Itu adalah kondisi batin yang betul-betul terkonsentrasi karena mencapai arupa jana. Jadi aninja. Nah, itu berkenaan dengan kalau kita hubungkan dengan abhidhamma, cita. Nah, dalam cita abhidhamma ada berapa? 89 atau? Iya, 121 ya. Nah, itu berhubungan dengan 29 jenis cita yang aktif. Cita yang menghasilkan buah. 29. Apa saja? Yaitu 12 cita yang buruk, yaitu akusala cita. Yaitu ada 8 loba mula cita, 2 dosa mula cita, dan 2 moha mula cita. 12 ya. Nah. Kemudian ada 8 cita yang adalah kusala cita, termasuk bagian dari sobhana cita. Tetapi itu masih dalam ranah kama wacara. Ada 8 menjadi 20. Betul kan? 20. 12 tambah 8, 20. Nah kemudian ada 9, yaitu rupa wacara dan arupa wacara. 5 rupa wacara, 4 arupa wacara. Karena dalam abhidhamma yang rupa jana itu menjadi 5. Kalau dalam sutta kan ada 4 rupa jana kan, padhama, dutiya, tatiya, catuta, jana. Tapi di dalam abhidhamma rupa wacara menjadi 5 jenis jana. Ditambah 4 arupa jana, arupa wacara. Menjadi 9, 9 tambah 20, 29. Gampang ya? Nah, gampang. Jadi ada 29 cita. Kan ini yang aktif. Kenapa Lokutara cita kok tidak masuk di sana? Ya tidak. Wong ini karma kok. Ini perbuatan yang membawa kepada kelahiran.
Sedangkan loku tarasita yang adalah sota pati maga pala, sakadami maga dan pala dan seterusnya, arahata maga dan pala, itu kan adalah lokutara. Itu sudah bukan karma, itu bahkan memotong karma. Maka itu bukan sangkara yang dimaksud di dalam, yaitu 12 faktor yang kemunculannya bersebab. Karena ini yang membawa kepada duka penderitaan. Kalau yang lokutara cita kan membawa kepada bebasnya dari duka. Maka tidak masuk. Nah, 29 cita. Artinya, ini semua berkenaan dengan berbagai macam perbuatan. Nah, ingat, ternyata yang baik-baik pun kalau tidak disadari, itu muncul dari awija. Dari awija. Makanya, kenapa kemarin saya mengatakan, tujuan kita memahami hukum karma itu bukan sekedar berbuat baik. Walaupun itu adalah jauh lebih baik ketimbang berbuat jahat. Dan itu harus dilakukan. Tetapi itu bukan final. Justru harus apa? Harus yaitu menghindari atau katakan memotong karma itu sendiri. Memotong lingkaran karma atau kama wata. Ya, dengan apa? Dengan memunculkan wija. Dengan memahami 4 kebenaran Arya. Memahami batin dan jasmani yang anicca dukkha anatta, memahami padicca samuppada untuk memotong sangkara, untuk memotong yaitu perbuatan karma supaya tidak bertumimbal lahir. Nah, jadi awija pacaya sangkara. Sangkara pacaya winyana. Dengan adanya berbagai macam perbuatan, maka akan muncul kesadaran. Kesadaran akan terus berlanjut. Termasuk adalah padik sandi winyana atau kesadaran yang menjadi penghubung antara kehidupan sekarang dengan kehidupan yang akan datang. Sebenarnya ya kesadaran. Tetapi ketika itu momennya itu muncul pada saat terjadi kematian, kemudian terjadi kelahiran, maka kesadaran yang menghubungkan pada waktu itu disebut padik sandi winyana. Tapi ya itu sebenarnya itu ya tidak di luar dari kesadaran yang lainnya, ya tetap kesadaran yang sama. Maksudnya kesadaran yang sama dalam artian yaitu kesadaran. Hanya namanya kemudian tergantikan. Karena kan seperti begini kan, kesadaran kan munculnya kan begini. Nah, di momen yaitu orang meninggal kemudian terlahir, itu disebut padisandi. Nah, oleh sebab itu dalam khotbah misalnya Nidana Sangyutta, ya Sang Buddha tetap menyatakan bahwa kesadaran di sini ada 6. Ada 6 jenis kesadaran. Ketika berbicara tentang yaitu 12 faktor padicca samuppada, ada 6 kesadaran. Mata, telinga, hidung, lidah, jasmani dan juga pikiran, kesadaran pikiran. Tapi dalam konteks yang lain, misalnya di dalam Mahanidana Sutta, nah kesadaran di sana dihubungkan dengan padik sandi winyana. Nah, jadi ya itu sebenarnya kesadaran. Termasuk salah satunya adalah kesadaran yang menjadi penghubung. Padik sandi winyana. Nah, artinya bahwa setiap ketika ada karma, ya memang akan ada keberlanjutan dari kesadaran. Makanya kan kemarin ada sebuah perumpamaan bahwasanya kesadaran ini yang diumpamakan seperti biji, itu akan tumbuh berkembang kalau ada ladang dan juga ada air. Ladang adalah karma, air adalah tanha atau sneha. Ketika perbuatan tersebut didorong oleh tanha, maka kesadaran akan terus berlanjut. Nah, sangkara ini, berbagai macam perbuatan ini, itu muncul karena awija. Muncul karena ada ya kotoran batin. Nah, perbuatan yang didorong oleh kotoran batin akan memberikan keberlanjutan pada winyana. Itulah kenapa sangkara pacaya winyana. Nah, kemudian sangkara pacaya nama rupa.
Nah, nama rupa di sini lebih mengacu kepada 4 kanda lainnya. Jadi nama adalah Vedana, Sanya, dan Sangkara. Sedangkan rupa adalah jasmani. Dengan adanya kesadaran, maka muncul 4 kanda lainnya. Ada Vedana, ada Sanya, Sangkara, ada rupa. Nah, kalau di dalam sutta disebutkan nama atau kita terjemahkan sebagai batin ya, batin itu mengacu kepada 5 jenis. Vedana, Sanya, Passa, Mano Sancetana, Manasikara. Vedana Sanya ya jelas, yaitu gugusan dari perasaan Vedana, gugusan dari Sanya, persepsi. Nah, Passa, kemudian Mano Sancetana, Manasikara, tidak lain adalah bagian dari Sangkara. Betul kan? Itu kan cetasika. Passa, kontak. Mano Sancetana, kehendak pikiran atau cetana. Manasikara, perhatian. Itu kan adalah Sangkara. Itu cetasika. Cetasika yang mengacu kepada Sangkara. Makanya nama di sini adalah apa? Vedana, Sanya, Sangkara. Kan ada yang bertanya, kenapa Bante? Itu Vinyana, Pacaya, nama rupa. Berarti ada semacam 2 kesadaran begitu kan? Kan Vinyana juga pikiran, mana juga pikiran kan begitu. Tapi di dalam sutta jelas sekali mana di sini, nama di sini artinya adalah lebih mengacu kepada Vedana, Sanya, Sangkara. Rupa adalah rupa. Maka dengan adanya kesadaran Vinyana, maka muncul ada jasmani, ada perasaan, ada persepsi, ada bentukan-bentukan batiniah, pikiran. Tetapi yang menjadi unik lagi adalah dengan adanya nama rupa seringkali disampaikan. Nama rupa Pacaya Vinyana. Tadi adalah Vinyana Pacaya nama rupa, sekarang nama rupa juga Pacaya Vinyana. Dengan adanya batin dan jasmani muncul juga kesadaran. Bolak-balik. Kenapa? Karena kesadaran si pengetahui yang mengetahui setiap fenomena ini, itu seperti subjek. Sedangkan batin dan jasmani adalah objeknya. Jadi kesadaran ini adalah subjek yang selalu mencari pijakan. Agar kesadaran ini terus bertahan, terus bisa mengalami keberlanjutan, itu harus ada pijakannya. Ya ruang atau pijakan begitu. Kalau ruang itu seperti center dengan ruangan, betul. Atau ada pijakannya. Nah, sementara batin dan jasmani ini juga bisa bertahan kalau dicengkram oleh si subjek ini, dicengkram oleh Vinyana. Jadi mereka itu saling apa? Saling menopang. Maka diibaratkan seperti 2 ikat bambu yang berdiri saling bersandar begini. Nah, kalau yang satunya diambil, jatuh, hilang. Satunya diambil, juga hilang. Jatuh. Maka mereka saling menopang. Vinyana itu akan eksis kalau ada nama rupa. Nama rupa akan eksis juga kalau ada Vinyana. Sampai di sini bisa dipahami? Hah? Pusing? Nah, begini. Vinyana itu kan dari kemarin kan sudah dibahas ya. Vinyana itu kan yang mengetahui kan. Ya si pengetahuan kan. Jadi wijanati ti idang bujati vinyanang. Karena ia mengetahui maka disebut vinyana. Itu jawaban Bante Sariputta atas pertanyaan dari Bante Kodita. Nah, vinyana itu adalah yang mengetahui. Sedangkan yang diketahui adalah nama rupa. Sebagai contoh,
ketika kita sedang marah. Ada tidak yang mengetahui kemarahan? Ada ya? Nah, yang mengetahui yaitu kondisi-kondisi marah itu adalah winyana. Tetapi si kemarahan tahu tidak si pengetahu? Enggak tahu kan? Nah, makanya. Nah, kemarahan itu adalah cetasika. Jadi dosa kan bagian dari cetasika, itu bagian dari sangkara. Karena itu yang dipijak. Itu yang dipijak. Hah? Ia menyertai, betul. Yang menyertai ya seperti inilah gampangnya kan segelas air gitu kan. Nah, airnya itu adalah cetasikanya. Nah, gelasnya itu adalah citanya. Ya memang kalau kita bicara cetasika itu ya muncul dan lenyapnya itu bareng. Bersamaan. Objeknya juga objek yang sama. Munculnya juga bersamaan. Karena apa? Mereka saling menopang. Kalau yang satu hilang, yang lainnya juga tidak ada. Jadi mereka itu harus muncul bersamaan, lenyap juga bersamaan. Karena mereka itu bisa bertahan kalau bersamaan. Kalau yang satu tidak ada, satunya juga tidak ada. Makanya seperti dua ikat bambu yang saling menopang. Satunya tidak ada, ya satunya hilang. Satunya tidak ada, satunya hilang. Tetapi kemudian bisa dibedakan. Yaitu adalah winyana adalah yang mengetahui subjeknya, yang terus mencari pijakan, terus mencari genggaman, mencengkram, sedangkan nama rupa adalah objeknya yang terus dicengkram. Kalau si subjek ini tidak mendapatkan cengkraman, tidak bisa bertahan, lenyap. Kalau yang dicengkram ini juga tidak dicengkram, juga jatuh lenyap. Nah, winyana juga sama. Winyana itu adalah yang mencengkram. Nah, cetasika nama rupa adalah yang dicengkram. Keduanya saling menopang. Dan Sang Buddha mengatakan bahwa kita makhluk ini sebenarnya mengalami berbagai kelahiran dari lampu sampai sekarang. Itu adalah drama dari dua ini. Drama dari winyana dan nama rupa. Enggak keluar dari situ. Drama dari nama dan rupa, winyana dan nama rupa. Karena pancakanda. Kita bicara winyana dan nama rupa tidak lain adalah pancakanda. Drama. Dan tugas kita adalah memotong drama ini. Jadi bukan kita langsung melanjutkan drama karena mengasihkan, tapi tugas kita adalah memotong drama ini. Memotong winyana atau memotong nama rupa. Nanti ketika di dalam padiloma. Nah, kemudian nama rupa pacaya salaya dana. Ya tentu dengan adanya batin dan jasmani, 6 landasan indera itu juga muncul. Ya, 6 landasan indera. Tahulah. Kemudian adanya 6 landasan indera, maka muncul sentuhan, pasa, ya, kontak, ya, bukan kontak HP. Ya. Pasa dari kata pusati, ya, to touch, ya, artinya menyentuh. Ada 6 jenis pasa juga. Ada 6 jenis salayatana, ya salayatana adalah 6 landasan indera, dan juga tentu kontak pun juga ada 6. Ya, cakku sampasa, sota sampasa, ganna sampasa, jiwa sampasa, kaya sampasa, dan manu sampasa. Kontak yang muncul dari 6 indera. Nah, dari adanya kontak maka muncul perasaan. Pasa pacaya widana. Maka Sang Buddha dalam Madhu Pindika Sutta mengatakan, cakun cak padi carupe cak upajati caku winyanang. Tinang sanggati paso pasa pacaya widana. Dengan adanya mata dan bentuk, maka muncul kesadaran mata. Ketika ketiganya bergabung, ya tinang sanggati, ketiganya itu apa? Mata, bentuk, kesadaran mata, maka muncul pasa. Tinang sanggati paso. Ketiganya bergabung, maka muncul pasa, kontak. Pasa pacaya widana. Dengan adanya pasa sebagai kondisi, maka muncul perasaan.
bisa menyenangkan, tidak menyenangkan, bisa perasaan yang netral. Wah, pokoknya banyak ya. Jadi perasaan pun juga terkadang disebutkan ada 2 jenis perasaan, menyenangkan, tidak menyenangkan. Terkadang disebutkan 3 jenis perasaan, yang senang, tidak senang, dan netral. Terkadang 6 jenis perasaan. Jadi perasaan yang muncul dari mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, dan pikiran. Terkadang menjadi 18. Mengapa? Karena 3 jenis perasaan, senang, tidak senang, dan netral, dikali 6 karena muncul karena kontak mata, telinga, hidung, dan seterusnya menjadi 18. Dan ternyata bisa menjadi 36. Ada perasaan yang sifatnya adalah samisa, yang masih berkenaan dengan indrawi, samisa, duniawi, amisa, amisa. Dan juga adalah yang bebas dari indrawi atau bebas dari katakan ya duniawi, yaitu niramisa. Ya, niramisa vedana. Karena terdiri dari 18 dikali 2 maka menjadi 36. Ya, seperti contohnya apa? Ketika kita menggunakan mata melihat objek yang indah, muncul perasaan yang menyenangkan. Itu adalah samisa sukha vedana. Perasaan menyenangkan yang masih sifatnya indrawi. Dan itu bahaya. Itu yang menjadi bahaya, bisa memunculkan kotoran batin. Tetapi kemudian seseorang merenungkan, wah ini pun juga tidak kekal. Yang tidak kekal membawa kepada duka penderitaan. Ini pun juga tanpa ada diri, tanpa ada self. Merenungkan demikian, muncul rasa bahagia. Itu disebut niramisa sukha vedana. Perasaan bahagia yang bukan amisa, bukan duniawi. Dan itu yang baik. Dan itu ada juga yang duka juga, melihat objek yang tidak menyenangkan atau menyenangkan, kemudian muncul perasaan menyenangkan atau tidak menyenangkan. Tapi kemudian direnungkan, wah ini pun juga tidak kekal, tidak bisa dipertahankan. Ada perenungan dhamma. Kemudian muncullah duka penderitaan. Kapan saya bisa bebas dari semua ini? Itu duka juga. Tapi itu duka yang baik. Maka disebut niramisa duka vedana. Nah, ini baik ini. Yang UPK juga ada. Ketika ada perenungan, ketika melihat ada perenungan dhamma, batin menjadi tenang, seimbang. Ya, seperti yang Sang Buddha sampaikan di dalam Indriya Bhavana Sutta. Nah, di sana disampaikan ketika seseorang melihat, biasanya akan muncul 3 pemikiran. Manapang, amanapang, manapak, manapang. Amanapak, manapang. Jadi pikiran yang senang, tidak senang, dan pikiran yang netral. Tapi kemudian seseorang merenungkan, yanca ko sangkatang olarikang padicak samupanang. Lagi-lagi padicak samupanang. Bahwa ini pun adalah berkondisi, ini kasar. Ini kemunculannya bersebab. Sebenarnya kalau orang memahami ini, artinya adalah memahami ini anicca, dukkha, anatta. Ketika muncul perenungan demikian, kemudian ada perenungan yang lain. Etang santang, etang panitang, yadidang upeka. Bahwa ini mendamaikan, ini unggul, yaitu upeka. Nah, upeka di sini adalah juga niramisa, yaitu perasaan yang bukan duniawi. Nah, ini menjadi 3. Niramisanya ada 3, samisa ada 3, yang semuanya 18 dikalikan 6, kemudian dikalikan 2 menjadi 36. Nah, 36 menjadi berapa? 108. Yang lampau, sekarang, yang akan datang. 36 kali 3. Oh, banyak perasaan. Nah, itu muncul dari ya pasa paccaya vedana.
Wedana pacaya tanha. Dari perasaan memunculkan tanha, kegandrungan, ketagihan, kehausan, ya. Jadi, ya. Iya, itulah. Kalau untuk arahanta jelas berbeda. Mereka sudah melenyapkan tanha. Tapi kalau sampai kepada anagami, tanahan pun juga masih muncul. Kalau arahanta ya mereka masih makan, masih minum, masih mandi, masih ingin membabarkan dhamma tetapi tidak disertai tanha. Ya, jadi kalau di dalam kitab Pulasan itu ada 3 jenis canda. Canda itu desire, keinginan. Yaitu adalah kama canda, katukang yata canda, dan dhamma canda. Nah, kama canda itu adalah keinginan yang berkaitan dengan indrawi. Ini yang sebenarnya membawa kepada kotoran batin. Katukang yata canda adalah keinginan yang memang itu menjadi kebiasaan. Seperti mandi, makan, minum. Itu para arahanta juga masih. Tapi bukan kama canda. Nah, kemudian dhamma canda, keinginannya berkenaan dengan dhamma. Ini yang baik. Ya, para arahanta masih punya. Oh iya, pasti. Kalau mereka itu jelas. Betul. Betul. Ya, mereka pasti kalau arahanta jelas sudah demikian. Ya, kita kan masih mencoba gitu kan. Dan kita memungkinkan juga untuk seperti mereka dalam konteks yang ya batasan-batasan tertentu. Makanya kan kita masih mencoba untuk merenungkan tentang ya makanan, tujuan kita makan. Supaya apa? Supaya tidak memunculkan tanha. Itu. Tapi kalau seorang arahanta ya sudah otomatis. Mereka makan bukan untuk kecantikan, bukan untuk hal-hal lain, hanya sekedar ya itulah untuk asupan saja. Ya jadi tanha. Tanha pun juga ada 6 sama. Jadi kan dalam konteks yang sering Sang Buddha sampaikan di Padicca Samuppada ada 6 yang muncul dari 6 indera. Tapi juga bisa dikatakan atau bisa diasosiasikan dengan yaitu 3 jenis tanha dalam Dhammacakkappavattana Sutta atau di dalam 4 kebenaran Arya. Kama tanha, bhava tanha, vibhava tanha. Jadi nafsu keinginan yang berkenaan dengan indrawi, ingin menikmati kesenangan indera. Kemudian nafsu keinginan berkenaan dengan kemenjadian, ingin mempertahankan apa yang dianggap menyenangkan. Tidak hanya berkenaan dengan nafsu indrawi, tetapi apapun itu, pandangan, anggapan, ide, itu juga bisa memunculkan keinginan untuk dipertahankan. Ya kan, banyak orang kan berdebat hanya karena pandangan kan, padahal tanpa disadari itu adalah bhava tanha. Itu adalah bhava tanha. Walaupun itu adalah sebaik apapun pandangan tersebut, kalau sudah menjadi kemelekatan, menjadi sebuah yaitu keinginan untuk mempertahankan, itu juga bagian dari kotoran batin. Itu bhava tanha. Nah, kemudian adalah vibhava tanha. Adalah kebalikan. Nafsu keinginan berkenaan dengan pemusnahan, menjauhi, menolak, membenci. Ya. Itu juga tanha. Nah, jadi itu muncul dari adanya perasaan vedana. Maka setiap ada vedana, kalau tidak ada sati sampajanya, biasanya akan memunculkan 3 jenis, yaitu anusaya, kotoran batin yang mengikuti perasaan, anusaya. Ya, jadi jangan disebutkan secara pelan-pelan ya. Harus cepat. Anusaya.
Itu ya, ya. Kotoran batin yang mengikuti perasaan. Jadi ada sebuah percakapan antara Wisaka dengan Bhikkhuni Dhammadina. Yang dalam percakapan tersebut disampaikan, ketika ada perasaan yang menyenangkan, biasanya akan ada kotoran batin yang mengikuti berkenaan dengan raga, nafsu ragawi, atau keserakahan. Ketika muncul perasaan menyenangkan, raga nusaya. Nah, ketika ada perasaan yang tidak menyenangkan, biasanya akan ada kotoran batin yang mengikuti berkenaan dengan patiga, penolakan, ketidaksukaan, kebencian. Patiga nusaya. Nah, ketika ada perasaan yang netral, adu kama suka, bukan duka, bukan suka, netral, biasanya akan memunculkan kotoran batin yang mengikuti berkenaan dengan awija, awija nusaya. Nah, jadi ketidaktahuan. Karena apa? Kalau tidak ada sati, tidak ada sampajanya, ketika itu adalah perasaan yang netral, kan seseorang tidak paham kalau ini pun juga sifatnya tidak kekal. Ini pun juga kemunculannya bersebab. Ini pun juga bisa menimbulkan duka. Ini pun juga sesungguhnya tidak ada atta, self. Maka di situ akan muncul awija. Nah, 3 perasaan ini memunculkan kotoran batin. Yang kemudian sebenarnya itu adalah manifestasi dari tanha. Manifestasi dari tanha, kotoran batin tersebut. Ya, kalau kita bicara raga nusaya itu kan sebenarnya adalah ya bisa kama tanha, bisa bawa tanha. Patiga nusaya itu adalah wibawa tanha. Sedangkan awija nusaya, ketidaktahuan yang nanti kalau orang tidak tahu, nanti pastinya akan tergelincir kepada kesukaan dan juga penolakan, lagi-lagi kepada raga dan patiga. Kan begitu. Jadi itu adalah manifestasi dari tanha itu sendiri. Nah, makanya vedana pacaya tanha. Nah, tanha pacaya upadana. Dengan adanya nafsu keinginan, ketagihan, kegandrungan, kehausan, maka muncul kemelekatan. Ya, banyak sekali kemelekatan yang secara garis besar ada 4 jenis kemelekatan. Kamu padana, yang pertama, kemelekatan terhadap kesenangan indera. Jadi kalau orang itu sudah terus haus dengan kesenangan indera, nanti melekati kesenangan indera. Kemudian didu padana, kemelekatan terhadap pandangan. Ya, pandangan. Ya, sini lebih kepada pandangan keliru. Tapi sebenarnya ya apapun pandangan kalau itu dilekati termasuk bagian didu padana. Makanya bahkan berkenaan dengan dhamma sekalipun, pada akhirnya Sang Buddha juga menyampaikan bahwa dhamma itu harus digunakan seperti halnya rakit. Ya. Kulu pamang bikawe dhammang desisami. Nagahana taya taranataya. Wahai para biku, saya mengajarkan dhamma seperti halnya rakit. Bukan untuk digenggam, tapi untuk menyeberang. Artinya bahwa dhamma itu sendiri kalau tidak hati-hati bisa menjadi sebuah pandangan yang dilekati, dan itu adalah juga kotoran batin. Yang paling sederhana biasanya saya memberikan sebuah perumpamaan. Ya, sebuah analogi. Seperti kalau seseorang, ya kita belajar dhamma, dan kita juga diberitahu pembunuhan adalah tidak benar. Itu kan menjadi pandangan kan? Itu pandangan. Kita belajar dhamma, kemudian kita punya pandangan pembunuhan adalah tidak benar, adalah tidak baik. Pembunuhan membawa kepada duka penderitaan. Itu benar, itu baik.
Tetapi kalau kemudian dilekati erat-erat, sampai kemudian ketika melihat ada seseorang yang sedang membunuh, apa yang terjadi? Kemarahan muncul, ketidaksukaan muncul, kita datang ke sana. Ini tidak baik, tidak benar, tidak sesuai dengan agama Buddha. Malah kita yang dibunuh. Iya, jadi doktrin kan. Nah, padahal baik, tetapi ketika itu digenggam pun juga menjadi hal yang tidak baik. Makanya Sang Buddha mengatakan kulu pamang bikawe desi sami damang desi sami. Mengajarkan dhamma seperti halnya rakit. Nak gahana taya, bukan untuk digenggam. Bukan demi penggenggaman, nak gahana taya. Tetapi apa? Tarana taya, demi penyeberangan. Digunakan, tetapi tidak kemudian digenggam. Nah, sehingga Didupadana bisa mengacu demikian juga. Kalau tidak hati-hati. Apalagi yang buruk-buruk. Itu jelas membawa kepada penyimpangan. Kemudian yang ketiga ada sila batu padana. Kemelekatan kepada sila dan wata. Sila loh. Nah, ada seseorang yang punya pandangan melekat sekali bahwa dengan praktek sila ini nanti muncul pembersihan. Dengan praktek tata cara ritual ini muncul pembersihan. Nah, kalau itu dilekati erat-erat juga membawa kepada ya nanti kemenjadian, membawa kepada kelahiran. Seperti sila itu baik, sila itu sangat baik. Sila itu baik, tetapi kalau kemudian tanpa disadari itu bukan taranataya, tetapi adalah gahanataya, itu digenggam, dilekati, bukan digunakan untuk menyeberang, itu juga menjadi hambatan. Seperti contoh dalam kitab Ulasan, ada seorang biku yang dia suatu kali menyeberang sungai, kemudian tergelincir, kemudian karena adanya rumput yang bisa dia pegang, kemudian rumputnya dipegang. Rumputnya ini tercabut. Nah, seorang biku kan tidak boleh mencabut rumput kan, pelanggaran kan, iya. Wah, kemudian dia tuh terpikir terus, karena tidak ada biku lain untuk bisa apati di sana kan. Terpikir terus, akhirnya sampai meninggal. Meninggal dan terlahir sebagai Gandhaba. Kan itu kemelekatan sebenarnya. Kemelekatan terhadap ya sila, aturan. Ya memang punya praktek sila baik, tetapi kalau kemudian tidak dipahami dengan benar menjadi kemelekatan seperti cerita tadi. Sampai dia meninggal dengan kesedihan, meninggal dengan kekecewaan, ya karena tidak bisa apati di sana, tidak ada biku lain. Hah? Oh bukan, beda. Nah, itu juga menjadi ya kita, makanya sekali lagi ya apapun itu adalah sebagai jalan, sebagai rakit, tapi kemelekatan sedikit apapun itu bisa menjadi hambatan. Ya seperti misalnya ketika orang mempraktikkan meditasi, apakah samatha atau vipassana, nanti akan muncul ketika 5 rintangan batin ini menjadi lenyap, kalaupun belum mencapai jana kan akan muncul yang disebut sebagai dasa upakilesa vipassana. Ada piti, ada pasadi, semangatnya itu betul-betul kuat. Nah itu sebenarnya baik sekali, dan itu merupakan tanda bahwa meditasinya berkembang. Tetapi kalau kemudian ini pun juga dilekati, akhirnya menjadi upakilesa. Maka disebut dasa upakilesa vipassana. 10 kilesa, kotoran batin bagi vipassana. Menjadi kilesa kalau kemudian dilekati. Bahkan ketika
berbicara tentang 16 nyana. Nah, ketika mempraktikkan vipassana, melihat ternyata fenomena itu hanya sekedar lenyap, dan lenyap, tidak ada yang bisa dijadikan sandaran. Nah, seseorang kan muncul ketakutan, muncul keinginan yang begitu kuat untuk terbebaskan. Muncitu kang yata nyana. Ya, jadi kang yata itu trembling atau gemetar untuk muncitu terbebaskan. Tetapi ternyata kalau itu hanya berhenti di situ juga menjadi hambatan. Orang demikian harus kembali kepada praktik awal. Kembali kepada bahwa jalannya adalah memahami anicca, dukkha, dan anatta. Nah, artinya itu baik, karena itu adalah juga bagian dari proses dalam praktik meditasi, tetapi kalau kemudian dilekati juga menjadi hambatan, menjadi titik. Ya, maka menjadi sila batu padana. Kemudian yang keempat itu yang paling, ya katakan paling sulit, attawadu padana. Ya, jadi kemelekatan terhadap doktrin, pandangan, anggapan adanya diri. Wah, itu memang sangat kuat melekat, ya, kuat melekat pada kita. Ya, sekarang kan kita walaupun secara teori wacana sudah jelas kan, tidak ada diri gitu kan. Tapi kan kecenderungan tentang diri kan kuat sekali kan. Melihat saya saja seperti melihat makhluk kan. Ya kan melihat makhluk kan. Jangankan melihat yang betul-betul bisa dirasakan. Seseorang nonton film gitu kan, film. Padahal kan film banyak gambar. Itu pun juga ada persepsi bahwa ada diri di sana kan. Ada sosok di sana kan. Jangankan sih gambar manusia, nonton Tom and Jerry aja. Itu kan gambar kartun kan, yang itu kan buatan sebenarnya. Itu kan buatan gambar sebenarnya. Itu pun juga persepsi bahwa ada diri, ada sosok, ada makhluk begitu kuat. Nah, itu attawada. Dan itu muncul dari tanha. Yaitu tanha, kemudian upadana. Ya, di dalam tanha jelas ya sudah ada persepsi, ada diri. Karena kalau kita bicara tentang persepsi keberadaan diri itu secara garis besar muncul dari 3. Yaitu dari tanha, mana, dan dari didi. Tanha, mana, didi. Tanha itu adalah yang tadi, tanha. Yang itu kemudian dikorelasikan dengan apa yang disampaikan Sang Buddha kepada para siswa beliau, agar ketika kita mengalami pengalaman apapun, jangan kita kemudian memunculkan anggapan etang mama, esohamasmi, esome ata. Ini milikku, ini aku, ini diriku. Tetapi adalah netang mama, nesohamasmi, nak mesu ata. Ini bukan milikku, bukan aku, bukan diriku. Nah, ketika mengatakan atau beranggapan ini milikku, di situ adalah tanha. Adalah tanha. Ketika ada anggapan ini milikku, ada ku. Ada ku di sini. Menyenangi, bergembira di situ, menyenangi, dan ada aku di situ. Ada anggapan yang kuat sekali bahwa ada aku, ini milikku. Ketika milikku hancur, lenyap, diambil orang, aku marah. Duka muncul, penderitaan. Kemudian ini aku, ini aku. Ketika ada aku, itu adalah mana? Pembandingan. Karena begitu muncul aku di sini berarti ada pembandingan. Aku lebih baik, sombong daripada yang lain. Aku lebih rendah diri, pesimis, down. Itu juga ada aku jadinya. Bahkan ketika aku sama sejajar, ada dualisme juga. Dan ketika itu terjadi, ada
kecenderungan bahwa ada aku, walaupun seakan-akan sejajar sama. Makanya bilang persamaan gender itu ya, ada aku juga ya. Ya. Sepertinya kalau selama kita bermasyarakat, aku itu sulit dihilangkan ya Bang Trio. Ya kita mengupayakan, karena yang betul-betul sudah bisa menghilangkan persepsi demikian adalah arahanta. Kalau seorang anagami pun masih ada, karena anagami masih belum menghilangkan mana, pembandingan belum dihilangkan. Ya mereka masih ada, masih interaksi. Tetapi ya kita mengupayakan. Makanya kan kepada para siswa beliau Sang Buddha, bahkan kepada para siswa yang belum mencapai kesucian, selalu mengatakan untuk merenungkan netang mama, neso amasi, namiso ata. Itu latihan sebenarnya, latihan. Ya, dalam bermasyarakat, ya istilah aku, dia, engkau, bahkan seorang arahanta juga masih menggunakan. Tetapi seorang arahanta sudah tidak terseret oleh apa yang mereka ungkapkan. Maka ada sesosok dewa datang kepada Sang Buddha dan bertanya, apakah seorang arahanta yang masih menggunakan istilah aku, engkau, mereka masih punya notion of I, anggapan bahwa ada aku. Sang Buddha mengatakan, seorang arahanta menggunakan istilah aku, engkau, mereka, tetapi mereka sudah terbebas dari anggapan bahwa ada aku. Mereka menggunakan bahasa hanya atas dasar skill dalam menggunakan bahasa, keterampilan dalam menggunakan bahasa tanpa terseret oleh bahasa itu sendiri. Beda dengan kita tuh terseret dengan bahasa. Mengatakan aku itu sudah kayak ada aku betulan. Mengatakan dia itu sudah betul ada sosok makhluk yang lain. Kita manggil seseorang dengan nama aja udah Betul. identitas. Jangankan dengan nama, dengan kata ganti orang saja, dia, mereka, engkau itu juga sudah ada entitas. Itulah hebatnya seorang arahanta. Ya. Maksudnya? Oh ya itu tentu kalau seorang arahanta ya mereka masih menggunakan sebutan, tetapi mereka tidak terseret oleh sebutan tersebut, tidak terseret oleh bahasa. Itu tercatat dalam Arahanta Sutta, Sangyutta Nikaya. Oh ya ada, kalau belum mencapai arahanta. Ada, makanya kan seperti kemarin saya sampaikan, bahkan orang mencapai jana dengan pandangan salah. Itu kan termasuk 62 pandangan salah. Ya seperti misalnya Udaka Ramaputa Alara Kalama mencapai jana tertinggi. Akin Canayatana, Newasanya Nasanyayatana. Tetapi mereka memang di India pada zaman itu selalu mereka itu ada dua anggapan yang besar, sasata didi dan uceda didi. Nah, pandangan kekekalan sasata, dan biasanya mereka yang mencapai pencapaian tinggi itu punya pandangan kekekalan. Yang di situ ada notion, ada anggapan bahwa ada I, ada self, ada diri. Termasuk ketika orang mencapai jana. Tapi kalau seorang arahanta ya anggapan demikian sudah hancur, sudah lenyap. Ya, gitu ya. Nah itu adalah upadana. Upadana pacaya bahwa ya, karena kemelekatan terhadap kesenangan indera, kemelekatan terhadap pandangan, kemelekatan terhadap ya tata cara, ritual, kemelekatan terhadap anggapan bahwa ada aku, maka muncullah kemenjadian. Ya menjadi apakah di dalam alam kama bawa, yaitu alam kesenangan indera, bukan berarti kesenangan indera dalam konteks manusia, bahkan neraka pun juga termasuk kama bawa. Apakah juga alam rupa bawa, yaitu mencapai rupa jana, terakhir di alam rupa bawa, rupa brahma, atau di alam arupa bawa atau arupa brahma.
dengan mencapai jana arupa jana. Dan itu muncul dari upadana juga. Makanya tadi kalau ditanya apakah di dalam jana masih ada anggapan diri, justru itu juga dari upadana seseorang bisa terakhir di alam rupa Brahma, arupa Brahma. Dan itu semua muncul dari apa? Rupa jana dan arupa jana. Yaitu bisa masih terseret ke dalam hal itu. Kalau tidak memiliki pandangan yang benar. Nah, kemudian bahwa pacaya jati, karena ada kemenjadian, ya terus akan ada kelahiran. Kelahiran di berbagai macam alam kehidupan. Ketika ada kelahiran, sudah dipastikan ada jarak marana, ketuaan, dan juga kematian, termasuk soka, paritewa, duka, domanasa, upayasa. Kesedihan, ratap tangis, duka fisik, kemudian duka cita, dan juga keputusasaan itu muncul. Berbagai macam duka penderitaan itu muncul. Nah, ini disebabkan karena yaitu 12 faktor ini. Nah, kalau kita mengikuti 12 faktor ini, ya kita mengikuti jalan yang salah. Maka yang juga penting harus dipahami adalah yang pati loma.